Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat mulia, di mana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Beliau banyak melakukan ibadah, sholat malam, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di siang hari beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Menurut Rasulullah SAW, doa yang kita panjatkan di malam nisfu Sya'ban insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana beliau jelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dikatakan, Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama' wa abwabur rahmah, faqum wa salli warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama'. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi al-lailah? Faqala, hadhihi lailatun yuftah fiha 300 babin min ar-rahmah, fayaghfiru Allahu ta'ala li jami'i man la yushriku billahi syai'an illa man kana sahiran aw kahinan aw musyahinan aw mudmina khamrin aw musirran ala zina aw akila riba aw aqal walidain aw an-namam aw qati'ar rahim, fa innahunna la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabaka fi sujudih wa huwa yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi thana 'alaika anta kama astaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Dalam hadis ini dijelaskan, datanglah malaikat Jibril malam nisfu Sya'ban kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Muhammad, malam ini dibukakan 300 pintu rahmat. Allah mengampuni segala kesalahan orang yang tidak berbuat dosa kepada Allah, yaitu kecuali golongan-golongan orang-orang yang melakukan hal-hal di bawah ini. Allah mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali 9 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Mari kita rinci satu demi satu. Yaitu yang pertama, di malam nisfu Sya'ban Allah tidak mengampuni tukang sihir, yaitu sahir. Dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat An-Nasa'i, man aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa yang membuat simpul ikatan kemudian dia meniup-niup simpul tersebut, maka dia melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah musyrik. Dan tentu saja tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan kedua, tukang nujum atau tukang ramal. Dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima
unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau nujum dan dia percaya apa yang dikatakan oleh mereka, maka sesungguhnya orang itu telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan ketiga, orang-orang yang bermusuhan sesama muslim. Mereka tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 193, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Tidaklah ada permusuhan kecuali bermusuhan kepada orang-orang yang zalim atau orang-orang yang aniaya. Shadaqallahul azim. Golongan keempat yang tidak diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban adalah peminum khamar, peminum arak atau pemabuk. Dijelaskan dalam hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai, kullu muskirin haram, yaitu setiap benda cair yang memabukkan maka haram hukumnya. Tentu saja orang-orang ini tidak diampuni dosanya oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana Allah juga pernah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, mengadu nasib, semua itu adalah permainan syaitan. Golongan kelima yang tidak diampuni oleh Allah dosanya di malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang melakukan zina, yaitu melakukan free sex, hubungan di luar nikah, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Golongan keenam, orang-orang pemakan riba. Dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 130 dan 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Golongan ketujuh ialah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Allah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Allah mengatakan, janganlah engkau menyembah selain kepadaku, dan hendaklah kepada kedua orang tua
kalian berbuat baik. Manakala telah tua seorang di antaranya atau kedua-duanya, janganlah kalian menghardiknya. Bersikap lemah lembutlah kasih sayang kepada mereka dengan kata-kata yang baik, dan doakan mereka, ya Allah, ampuni keduanya sebagaimana mereka mengurus aku sejak aku kecil. Golongan yang ke-8 yang tidak diampuni Allah di malam nisfu Sya'ban adalah an-namimah, namamah atau namam, yaitu orang-orang yang suka menghasut, yang suka mengadu domba. Allah juga menjelaskan tentang hal ini dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan ayat 12 sampai dengan 12. Yaitu orang yang suka memanas-manaskan suasana, menyampaikan cerita-cerita yang tidak mengenakan, tujuannya agar orang berpecah belah, agar orang bertikai, agar orang saling bermusuhan. Kemudian golongan yang terakhir yang disebutkan di hadis tadi, yaitu golongan yang ke-9, ialah orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, diberkahi harta dan umurnya, maka hendaklah dia menjaga hubungan silaturahmi. 9 golongan di atas, apabila mereka belum bertaubat, meninggalkan perbuatan-perbuatannya itu di malam nisfu Sya'ban, maka mereka tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan 9 di atas. Karena itu marilah kita ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban khususnya, dan di hari nisfu Sya'ban dengan perbuatan-perbuatan baik, melakukan salat-salat sunat, membaca Al-Quran, berzikir, dan banyak berpuasa. Para ulama berbeda pendapat tentang puasa apabila sudah melewati nisfu Sya'ban. Banyak di antara mereka yang membolehkan puasa sunnah tetap berlanjut setelah melampaui nisfu Sya'ban. Namun ada juga yang mengatakannya makruh. Namun apabila kita masih berhutang puasa di tahun lalu misalnya, maka tetaplah kita membayar hutang kita walaupun sudah melewati nisfu Sya'ban. Dan dengan adanya kita memperbanyak amalan-amalan yang baik ini, maka pada saat ini kita pun banyak menjumpai kaum muslimin yang melakukan sholat sunnah berjamaah di malam nisfu Sya'ban di masjid-masjid atau musholla. Walaupun hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya pada masa itu. Dan hal ini baru terjadi beberapa ratus tahun setelah Rasulullah wafat dan dimulai oleh ulama. Namun sebagian ulama tetap membolehkan dan sebagian lagi mengatakan makruh. Semoga kita termasuk
ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.